Logam. Logam. Saya bacakan umumnya aja. Bab 1 ini kan ada 3 poin. Kalau teman-teman setuju, poin bendera itu langsung masuk poin kedua. Kita masuk bab kedua. Kedaulatan musjab. Pada peserta apakah setuju? Oke, setuju ya. Kita masuk pada bab 3. Peserta musjab. Sidang-sidang dalam Musjab 5 SPL SPMI Batam dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta yang diberikan mandat. Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anggota SPL SPMI yang masih aktif dan terdaftar sebagai peserta Musjab 5 SPL SPMI Batam. Yang kedelapan, khusus untuk PUK yang mencalonkan diri menjadi PC sekurang-kurangnya sudah menjabat 2 tahun atau lebih. Ketujuh ya, formatur. Pasal 23 tim formatur. Tim formatur dapat dalam Musjab kelima SPL SPMI Batam terdiri dari 1 orang ketua terpilih sebagai pemegang hak prerogatif. Tugas formatur. Tim formatur bertugas membantu ketua terpilih untuk menyusun personalia. 25. Hasil rapat tim formatur dibacakan dalam sidang paripurna Musjab 5 SPL SPMI Batam. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Untuk pemilihan personalia pimpinan sidang tetap, saya bacakan aja langsung ya. Kandidat-kandidat yang akan mengisi kedua mendapat anggota keempat Wahyu dan yang kelima Fauzan. Apakah teman-teman semua peserta Musjab menyetujui memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Musjab 5 SPL SPMI Kota Batam dengan komposisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan semua dari peserta sidang, tadi sudah dilaksanakan sidang sementara dan 3 surat keputusan sudah dibacakan. Selanjutnya kita masuk ke sidang paripurna 2. Nah, saya ingin bertanya dulu kawan-kawan semua, pemilihan ketua dan pembentukan informator. Sekarang jam 11.30. Apakah akan kita lanjutkan sidang paripurna 2 atau kita isoma? Lanjut. Yakin nih? Setengah jam main. Aku ini Prof. Belum dibaca kan udah main pukul lah ya. Oke kawan semua, kalau memang sepakat
kita sampai jam berapa? Jam 12 ya. Kalau jam 12 sampai, nanti kita sepakati untuk isoma dulu ya. Karena di sini banyak ustaz untuk sholat tepat waktu. Oke kawan-kawan semua. Saya mewakili dari pimpinan sidang tetap sebagai ketua dan rangkap anggota, kemudian di Bung Anel Basri, kemudian Bung Fauzan, Bung Albert, dan Bung Wahyu. Sebentar, udah pada kenal semua nggak? Ini dari Sinometal, Bung Wahyu dari Austin, ini di SAW. Ya, kita doakan semoga di SAW aman, karena semalam itu ada sedikit kejadian. Ya. Kemudian Bung Fauzan dari Propam. Jadi kalian berlima akan memimpin sidang ini sampai selesai. Ya. Jadi dengan ini sidang paripurna 2 resmi saya buka. Tepuk tangan dong. Harus semangat. Laporan pertanggungjawaban Ketua periode 2019 sampai 2024. Sebelum Ketua periode 2019-2024 menyampaikan laporan pertanggungjawaban, perlu saya ingatkan dan saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, berdasarkan tatib, jangan main pukul aja tadi setuju atau nggak setuju, ya. Itu ada semua di tatib. Nah, laporan pertanggungjawaban ketua ini setelah dilaporkan, kalian menilai, ya. Tolong nilai laporan ketua setuju, tidak setuju, atau setuju dengan catatan. Nah 3 ya. Dari 3 ini ada 2 yang ketika kalian putuskan, ketua boleh mencalonkan lagi. Tapi ada 1 ketika kalian putuskan, ketua nggak boleh nyalon lagi. Ya. Yang pertama setuju. Kalau setuju artinya yang periode lama boleh mencalonkan kembali. Kemudian kalau tidak setuju, jelas artinya tidak boleh mencalonkan kembali. Atau setuju dengan catatan. Ya mungkin ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki, ya. Nah, nanti setelah pengurus yang diwakili ketua periode 2019-2024 menyampaikan pertanggungjawabannya mulai selama 5 tahun ini. Setelah itu peserta sidang harus menilai itu ya. Kemudian kami persilakan kepada Bung Suprapto sebagai ketua PCSPL periode 2019-2024 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dari ketua periode 2019 sampai 2024. Nah, sekarang setelah mendengarkan laporan tadi, apakah mungkin ada pertanyaan ataupun ada tanggapan? Nanti akan saya langsung keluarkan aja ke peserta sidang. Ya, saya tidak membuat tim, tidak saya bagi-bagi. Sekarang ini saya kasihkan hak ke kawan-kawan semua. Ya, yang biasanya yang seharusnya dibagi. Jadi dia ada perwakilan. Tapi sekarang kalian mewakili diri kalian sendiri lah dari PUK. Jadi saya serahkan ke kawan-kawan. Kalaupun ada tanggapan, ada sanggahan, dan sekaligus nanti disampaikan setuju atau tidak terkait dengan laporan pertanggungjawaban tadi. Nanti akan kita putuskan, ya, dari ketiga hasil kesepakatan itu. Kawan-kawan semua, tadi laporan tadi tidak panjang lebar, singkat, padat dan jelas. Setidaknya ada laporan yang ada di meja dan juga saya sampaikan saya kirim juga ke Microsoft. Mungkin kawan-kawan sudah baca. Nah, sekarang saya tanya dulu, ada pertanyaan? Ada tanggapan? Pajar gitu. Gimana kawan-kawan? Diterima. Setuju.
Diterima? Diterima. Sekali lagi saya tanya, diterima? Diterima. Jadi nggak ada yang pilih tidak diterima atau diterima dengan catatan? Yakin nih? Diterima? Oke, terima kasih. Saya ketok ya. Tepuk tangan. Saya bacakan surat keputusan ya. Jangan kalian bicara nanti ada surat keputusan. Keputusan Musyawarah Cabang 5 Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam. Nomor keputusan 4 Muscap 5 SPL FSPB Batam 7/2024 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam periode 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Muscap 5 SPL FSPB Kota Batam atau disingkat dengan Muscap 5 PC SPL FSPB Kota Batam menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan dan memutuskan keputusan Muscap 5 SPL FSPB Kota Batam tentang laporan pertanggungjawaban PC SPL FSPB Kota Batam masa bakti 2019-2024 dinyatakan diterima. Pasal 1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 20 Juli 2024. Pimpinan sidang tetap Muscap 5 pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam. Hendra Yadi merangkap ketua, ditandatangani. Kemudian Anel Basri sekretaris merangkap anggota, ditandatangani. Anggota Albert ditandatangani. Kemudian anggota Wahyu ditandatangani. Fauzan ditandatangani. Oke, kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihan ketua, ya, ini sebenarnya saya khawatir nih, ya. Iya, saya khawatir nih, karena kalau sudah posisi di misioner itu tinggal saya yang punya nanti ya, saya yang punya nanti, ya bisa saya acak-acak nih. Kalau pemerintah bahaya, kalau ini apalah bahayanya. Ya. Nah, saya tanya dulu kepada kawan-kawan. Ini jam 12. Tadi saya sudah janji nih, jam 12 di stop. Nah, cuma ada saran nih, mudah-mudahan diterima. Pemilihan ketua di aturan ADART itu voting itu terakhir. Ya, kita mengutamakan musyawarah mufakat. Tapi kalau memang tidak tercapai musyawarah mufakat, mau tidak mau kita harus voting. Dan votingnya sudah tercantum di tatib, ada jelas itu. Jadi setiap beberapa orang mewakili, 10 mewakili 1. Ya, nah itu semua sudah ada dan berdasarkan surat mandat. Nah kawan-kawan, maksud saya seperti ini saran dari pimpinan sidang tetap. Dimana kalau kita bacakan dulu dan kita sampaikan dulu calonnya, kemudian pada saat break biarkan mereka bermusyawarah dan mufakat. Kalau memang setelah break mereka tidak mufakat, artinya kita akan masuk ke voting. Gimana? Kayak pemerintah Soeharto. Solo kali ini ya. Oke kawan-kawan semua, dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus cabang SPL FSPMI Kota Batam periode 2019-2024, dengan ini saya selaku pimpinan sidang tetap menyatakan kepemimpinan PC SPL FSPMI Batam 2019-2024 dinyatakan demisioner.
Tadi setelah diskusi untuk menentukan ketua PC periode 2024-2029, jadi telah disepakati, sepakat dan setuju, dan juga ada saran dari pimpinan pusat juga terkait itu. Jadi sudah diskusi, akhirnya disepakati bahwa Bung Suprapto tetap menjadi ketua periode 2024-2029. Saya Keputusan Musyawarah Cabang 5 Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam nomor keputusan 5 tentang pemilihan ketua cabang SPL, ketua pimpinan cabang SPL FSPMI Kota Batam periode 2024-2029. Muscap 5 Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Muscap 5 SPL FSPMI Kota Batam menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan dan memutuskan keputusan Muscap 5 SPL FSPMI Kota Batam menetapkan Ketua PC SPL FSPMI Batam terpilih. Pasal 1 menetapkan Saudara Suprapto sebagai Ketua PC SPL FSPMI Kota Batam periode 2024-2029. Pasal 2, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Batam pada tanggal 20 Juli 2024. Pimpinan sidang tetap Muscap 5 pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, Hendra Yadi ketua perangkap, anggota Anil Basri sekretaris perangkap, anggota Albert, anggota Wahyu Hendrawan, anggota Fauzan, anggota ditandatangani. Oke. Selanjutnya setelah terpilihnya ketua periode 2024-2029, selanjutnya kita membentuk tim formatur untuk kepengurusan. Ya. Adapun tim formaturnya berdasarkan dari tatip yang sudah kita sepakati, anggotanya ada 7 orang, ya. 1 orang ketua terpilih sebagai pemegang hak prerogatif. Kemudian 1 orang unsur dari pimpinan pusat SPL FSPMI yang diberi mandat. Kemudian 2 orang unsur dari pengurus pimpinan cabang yang lama atau periode 2019-2024. Kemudian 2 orang anggota
peserta muscap 5 SPL FSPMI Batam. Kemudian 1 orang anggota dari panitia. Baik, untuk anggota tim formatur terdiri dari 1 ketua terpilih yaitu Bung Suprapto, 2 unsur dari pimpinan pusat yaitu Bung Supri, 3 dari Bung Fajar ya. Siap. 2 orang dari pimpinan PC yang lama yaitu saya sendiri Enal Basri dan Hendra Yadi. Terus 2 dari anggota Muscap yaitu Bung Sarul dan Bung Suyatno. Yang namanya keputusan rapat apapun itu kadang-kadang memang sulit untuk diambil keputusan yang bisa 100% diterima. Jadi kawan-kawan, nanti akan ada laporan dari tim ketua tim formatur terkait kepengurusan untuk periode 2024 2029 ya. Mudah-mudahan nanti laporan dari tim formatur ya, siapapun orangnya yang berada di posisi itu ya, yang jelas SPL dan apapun itu di SPMI kita adalah tim, kita saling support, kita sama-sama belajar ya, karena lebih banyak belajar itu dari pengalaman. Kalau cuma sekedar kita ketemu pada saat diskusi-diskusi, kalau tidak turun ke lapangan, kadang-kadang ilmu itu nggak nempel. Nah, walaupun kawan-kawan mungkin ada di kepengurusan orang baru, ya ini mulai. Nggak ada yang nggak bisa. Saya dulu juga masuk SPM ini nol besar, nggak tahu apa-apa. Tapi seiring berjalan akhirnya lama-lama karena sudah tiap hari ketemu, jumpa dan kawan-kawan diskusi, akhirnya tahu juga candu dan Tuhan mungkin sih ya. Jadi ceramah pulang itu panjang lebar dan selesai ya. Oke, kami persilakan kepada ketua tim untuk menyampaikan hasil rapat tim formatur tadi kepada Bung Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang atas waktunya untuk menyampaikan hasil dari tim formatur struktur pengurus PCSPL FSPMI Kota Batam periode 2024-2029. Jadi nanti yang tidak saya sebut atau mungkin dari masukan ada yang belum masuk dalam pengurusan PC, nanti akan ada tim biro dari PC karena struktur ini kan hanya terbatas. 1 ketua Suprapto, wakil ketua 1 saudara Sahrul, wakil ketua 2 saudara Ikrom, wakil ketua 3 Anel Basri, wakil ketua 4 Akhiruddin, wakil ketua 5 Cucuk, wakil ketua 6 Binsari, sekretaris Bung Albert, wakil sekretaris
1. Bung Suyatno. Wakil Sekretaris 2 Bung Fauzan. Wakil Sekretaris 3 Bung Dayat. Wakil Sekretaris 4 Bung Junaidi. Wakil Sekretaris 5 Bung Bing Eni. Wakil Sekretaris 6 Bing Eri Fabrita. Bendara Indrayadi. Jadi itu susunan pengurus sebanyak 15 orang untuk periode 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai mandat pimpinan pusat SPLPSPMI, saya perkenalkan diri Fajar Setiawan selaku Sekretaris Bidang Organisasi memimpin terkait mengenai pelantikan kawan-kawan PC SPLPSPMI Kota Batam, dan insya Allah hari ini kita sama-sama saksikan telah kita lakukan pelaksanaan musyawarah dari pagi sampai sore, dan insya Allah ini adalah puncak dari proses permusyawaratan. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, insaf akan tanggung jawab terhadap amanah, perjuangan dan kelanjutan estafet kepemimpinan dengan disertai kesadaran dan keikhlasan untuk mengemban tugas dan kewajiban organisasi dalam rangka perbaikan dan kemajuan FSPMI. Dengan ini kami meminta kepada saudara-saudari yang akan dilantik untuk bertekad kuat dalam ikrar kepemimpinan, senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, norma dan etika berorganisasi, serta ketentuan hukum yang berlaku. 1. Senantiasa konsisten membangun kolektivitas kepemimpinan dengan semangat persaudaraan, kebersamaan, dan permusyawaratan dalam mengelola percepatan perputaran roda organisasi. Yang 2. Senantiasa menegakkan suri tauladan dalam perilaku, sikap dan perbuatan demi terwujudnya budaya kehidupan organisasi yang demokratis, dinamis, dan beradab. Dan yang 3, siap siaga, berjuang setiap saat dan tempat dengan keberanian bersikap dan bertindak yang didasari oleh kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kearifan dalam menegakkan, membela hak dan kehormatan serta kepentingan anggota dan kaum pekerja Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingannya. Akhir kata, sebelum saudara-saudari dilantik dan membaca ikrar anggota FSPMI, saya ingin bertanya, bersediakah saudara-saudari dilantik sebagai pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia? Siap. Sekali lagi, bersediakah saudara-saudari untuk dilantik sebagai pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia? Siap. Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya untuk mengucapkan ikrar anggota. Kami, anggota Serikat Pekerja Logam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, adalah pekerja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah pekerja yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan setia kepada organisasi, adalah pekerja yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan, adalah pekerja yang mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, politik dan golongan, adalah pekerja yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kaum pekerja dan keluarganya. Ya, terima kasih. Kami pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 bertempat di King Hotel Seraya Batam, Kepri, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami lantik saudara-saudara sebagai pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Kota Batam periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Amin. Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia A. Taufik Hidayat SESA Ketua Umum ditandatangani, Supriyanto Sekretaris Umum ditandatangani. Demikian proses pelantikan kawan-kawan PC SPL FSPMI Kota Batam. Dengan telah dilakukan proses pelantikan, maka resmi mulai hari ini, mulai detik ini, kawan-kawan yang ada di depan para peserta adalah pimpinan cabang, pengurus pimpinan cabang SPL FSPMI Kota Batam tahun 2024 sampai 2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dan memberikan amanah yang terbaik kepada kawan-kawan semua. Akhir kata, saya pimpinan pusat mengucapkan selamat kepada kawan-kawan PC SPL FSPMI Kota Batam dan semoga menjalankan tugas dengan kolektif kolegial dan bisa secara kerjasama bersama-sama. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan yang sudah memberikan selamat tidak bubar dulu dalam ruangan karena kita belum menutup proses musyawarah. Nanti kita akan lakukan proses penutupan oleh pimpinan sidang, lalu dilanjut sambutan pertama periode 2024-2029 dan nanti ditutup oleh Sekum PP SPL FSPMI. Dan